Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah kali ini adalah kisah pendek ya, berdasarkan kisah nyata dan didapatkan oleh om saya sendiri. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah hari ini saya hadirkan berdasarkan pengalaman dari Pak D saya. Sebenarnya juga sudah lama sih kisah ini ya. Jadi kisah ini terjadi sekitar tahun 2016 yang lalu. Saat itu Pak D saya ingin mengunjungi temannya yang berada di kota Mojokerto. Pak D saya sendiri ini orang Surabaya ya. Jadi ya udahlah, pingin main ke rumah temannya yang ada di Mojokerto pakai sepeda motor. Setelah mereka bertemu, ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Ya biasalah, kita ketemu teman lama kan kayak gitu ya. Nggak terasa ternyata waktu itu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Nah, Pak D ini disuruh nginep sama temennya. Nginep aja, daripada pulang jam segini, besok pagi pulang. Enggak lah, nggak enak soalnya pamitan sama istrinya itu pulang gitu kan. Oke, pulang lah Pak D. Nah, di tengah perjalanan masih di daerah Mojokerto, tiba-tiba itu angin kencang, petir, terus hujan deras turun. Akhirnya mau nggak mau Pak Denny meminggirkan sepedanya ya, meminggirkan sepedanya nyari tempat untuk berteduh. Ketemulah sebuah rumah kosong gitu kan. Ya udah, berteduh di sana. Dari penampakannya memang kayak rumah kosong gitu loh. Nah, waktu berteduh di sana, terus Pak D menyalakan rokok kan sembari menunggu hujannya udah reda gitu kan. Udah 3 batang tapi masih deras saja. Nah, tiba-tiba ini Pak D kan, kalau hawa dingin kan kita tahu ya, hawa dingin kan pingin pipis gitu kan. Ya udahlah, Pak D pingin pipis, tapi bingung masa pipis di tembok atau gimana, kan nggak nyaman lah ya. Kalau orang biasanya pipis pakai air kan ya nggak nyaman juga kalau nggak cebok gitu kan. Tapi karena darurat waktu itu, ya udahlah, pipis di sekitaran rumah itu tadi, nyari tempat yang aman lah biar nggak dilihat orang gitu kan. Setelah pipis, tiba-tiba itu ada yang kayak rame di rumah itu. Maksudnya rame itu kayak ada orang ngobrol lah di dalam rumah itu. Lah Pak D kaget kan. Duh, ini kayaknya rumah kosong tapi kok kayak ada orang di dalamnya. Dan waktu rame itu, rumah itu gelap. Posisinya gelap. Ya udahlah, Pak D nggak menghiraukan kan. Pipisnya dikelarin, udah kelar. Nah, waktu udah kelar, Pak D kaget waktu ngelewatin eh pokoknya taman, gimana ya denanya. Ya pokoknya taman ini tadi kan di depannya kan ada pintu masuk rumahnya ya. Pintu pintu rumah lah. Itu pintu rumah itu kebuka. Terus ada seorang perempuan tua manggil-manggil Pak D saya. Mas, mas, sini mas, gitu kan. Neduh di sini aja di dalam daripada kehujanan. Waktu itu menurut penuturan Pak Desa ya kayak manusia normal ya. Pakaiannya waktu itu pakaiannya biru, terus rambutnya kayak disanggul gitu. Terus pokoknya rapi lah, nggak ada pucet, nggak ada apa gitu. Pak Desa cuma jawab, "Oh, nje bu, saya di luar aja nggak apa-apa." Tapi Pak Desa saya nggak ngomong kalau habis pipis di
terasnya tamannya itu sungkan gitu kan. Oh, iya Pak, ya udah kalau gitu. Akhirnya pintu ditutup lagi kan. Nah, Pak D di situ kayak merasa terhipnotis atau gimana ya, bingung waktu itu diomongkan. Pak D itu tahu kalau rumah itu sebenarnya kayaknya kosong, tapi kenapa ada perempuan dan Pak D itu ngerasa nggak takut atau apalah, nggak curiga atau apalah. Sambil nunggu, tiba-tiba perasaannya nggak enak. Akhirnya naik sepeda, hujan-hujan diterabas lah hujan itu. Nah, beberapa meter dari rumah kosong itu ternyata ada sebuah warung. Bukan warung kopi sih, kayak warung-warung ya, toko kelontong lah. Akhirnya Pak D berhenti di situ, pesen beli minuman botolan gitu ya kan, diminum di situ sambil nunggu air hujan mereda. Rokok, terus ngobrol sama si pemilik warung itu tadi. Pak, eh, ngapunten, itu rumah itu anu Pak apa memang gelap kayak gitu? Kata Pak D saya. Oh, iya Pak, rumahnya dijual. Udah sekitar 17 tahun sih, belum laku. Loh, itu rumahnya kosong? Enje Pak, udah lama kosong. Yang punya itu orang Cina. Sekarang ada di Jakarta. Katanya kayak gitu. Loh, tadi saya ketemu perempuan Pak di situ. Loh, perempuan gimana toh? Ya pokoknya perempuan waktu itu dia nawarin saya untuk berteduh di dalam rumahnya. Terus ya saya nggak mau Pak, saya sungkan. Akhirnya ya udah saya berteduh di luar aja. Oh alhamdulillah Pak. Ya kalau sampean mau ya nggak tahu ceritanya gimana Pak. Loh emangnya kenapa gitu kan? Wong jelas-jelas rumah itu udah kosong 17 tahun. Kok sampean bisa ngelihat ada perempuan di situ, ya jelas setan toh Pak. Mikirnya kan kayak gitu si pemilik warung itu tadi. Ya udahlah, om saya sempet shock juga. Ya juga sih gitu kan. Kayak jadi om saya itu kayak linglung waktu itu. Terus dijelasin ciri-cirinya kayak gimana. Ya pokoknya waktu itu saya lihat rambutnya disanggul terus pakaiannya biru. Oh, ya mungkin penunggu rumah itu Pak itu. Pokoknya kalau di sini di daerah sini memang rumah itu terkenal angker. Soalnya udah lama juga nggak dihuni sama orang gitu. Ya udahlah, berkat cerita itu Pak di saya juga alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah tidak mengiyakan tawaran dari wanita itu tadi untuk berteduh di dalam rumah kosong itu. Ternyata ya, ya pastilah kalau perempuan itu pasti setan gitu kan. Oke mungkin itu aja cerita pendek yang saya dapatkan dari om saya berdasarkan kisah nyata yang dialami om saya sendiri sewaktu mengunjungi rumah temannya yang ada di kota Mojokerto. Oke, mungkin itu saja. Semoga kalian suka sama ceritanya. Selamat siang dan selamat beristirahat.